Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinantiambita Bilqis dari kelas 08 SMJM 005 dengan NIM 211010503252 dari program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh terhadap debit to equity ratio dan quick ratio terhadap net profit margin pada PT Foxel Electric periode 2014 sampai 2023. Yang pertama adalah latar belakang. Di dunia bisnis, khususnya di perusahaan manufaktur yang bekerja di sektor industri kabel, pada PT Foxel Electric, keberhasilan dalam mengelola situasi keuangan adalah faktor kunci dalam mempertahankan kesinambungan bisnis dan meningkatkan daya asing. Indikator utama penilaian kinerja keuangan kami adalah profitabilitas, diukur berdasarkan rasio laba bersih atau NPM. NPM menunjukkan berapa banyak laba bersih yang akan dicapai perusahaan dari pendapatan apapun. PT Foxel Electric beroperasi di Indonesia, pasar yang ditandai dengan pertumbuhan industri yang pesat dan meningkatkan permintaan infrastruktur listrik. Perekonomian Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur kelistrikan. Dengan menganalisis data keuangan historis, penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana indikator-indikator ini berinteraksi dan mempengaruhi hasil keuangan perusahaan. Hasil ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan praktik pengelolaan keuangan dan proses pengambilan keputusan pada PT Foxel Electric Tbk dan perusahaan sejenis di industri. Dengan penelitian ini, kami bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang strategi keuangan pasar berkembang dan memberikan perspektif berharga mengenai keseimbangan antara leverage dan modal untuk meningkatkan profitabilitas. Studi ini berfungsi sebagai sumber daya bagi manajer keuangan, investor, dan akademis yang tertarik dengan tren keuangan di sektor manufaktur listrik. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan debit to equity ratio terhadap net profit margin pada PT Foxel Electric Tbk. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan quick ratio terhadap net profit margin pada PT Foxel Electric Tbk. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan debit to equity ratio dan quick ratio terhadap net profit margin pada PT Foxel Electric Tbk. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh debit to equity ratio terhadap profit margin pada PT Foxel Electric. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengaruh quick ratio terhadap net profit margin pada PT Foxel. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana interaksi debit to equity terhadap net profit margin pada PT Foxel Electric Tbk. Landasan teorinya itu yang pertama ada pengertian keuangan manajemen. Pengertian keuangan manajemen adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan aset, kewajiban, dan modal suatu perusahaan dengan tujuan maksimalisasi nilai perusahaan. Fokus utama adalah pada pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan agar dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada pengaruh solvabilitas PT Foxel Electric. Solvabilitas adalah indikator kunci dari kesehatan finansial perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Menurut Arif dan Edi, tahun 2016 ayat 57 halaman 57, rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana pembelanjaan dilakukan oleh hutang yang dibandingkan dengan modal dan kemampuan untuk membayar bunga dan beban tetap lainnya. Yang ketiga ada pengaruh likuiditas pada PT Foxel Electric. Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada PT perusahaan listrik negara dapat dianalisis dengan berbagai indikator keuangan. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Yang keempat ada profitabilitas pada PT Foxel Electric. Profitabilitas adalah indikator utama kesehatan keuangan
perusahaan dan kemampuannya menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran dan biaya lainnya. Bagi PT Vaxel Electric, produsen terkemuka di industri kabel listrik, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan dan daya saing. Lalu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya itu untuk X1-nya debit to equity ratio, yang X2-nya quick ratio, Y-nya itu net profit margin. Untuk hipotesisnya HO1 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara debit to equity ratio terhadap net profit margin pada PT Vaxel Electric. HA1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara debit to equity ratio terhadap net profit margin pada PT Vaxel Electric Tbk. HO2 terdapat pengaruh yang signifikan antara quick ratio terhadap net profit margin di PT Vaxel Electric Tbk. HA2 terdapat pengaruh yang signifikan antara quick ratio terhadap net profit margin di PT Vaxel Electric Tbk. HO3 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara debit to equity ratio dan quick ratio secara bersama-sama terhadap net profit margin di PT Vaxel Electric Tbk. HA3 terdapat pengaruh yang signifikan terhadap debit to equity ratio dan quick ratio secara bersama-sama terhadap net profit margin di PT Vaxel Electric Tbk. Bab 3 metodologi penelitian, yaitu ada jenis penelitian, populasi dan sampel, teknis analisis data. Untuk jenis penelitiannya, saya menggunakan jenis penelitian analisis kuantitatif. Untuk populasi dan sampelnya, populasi ini adalah laporan keuangan pada PT Vaxel Electric menggunakan seluruh laporan keuangan tahunan pada PT Vaxel Electric pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Untuk teknik analisis datanya ada dokumentasi dengan cara mengutip langsung data dari website PT Vaxel Electric Tbk. Untuk studi pustakanya menggunakan sumber dari data buku-buku referensi, jurnal, dan studi internet. Untuk operational variabelnya ada debit to equity ratio. Untuk rumusnya DER sama dengan total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Yang kedua ada quick ratio. Quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Untuk net profit margin ada NPM sama dengan net profit dibagi net sales dikali 100%. Untuk uji deskriptif data, yang pertama itu ada variabel debit equity ratio. Menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan dana pinjaman hampir 2 kali lipat dari dana yang berasal dari ekuitasnya. Untuk quick ratio-nya itu angka ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya masih berada di bawah ideal, namun cenderung stabil dan memiliki standar deviasinya relatif rendah. Untuk variabel net profit margin-nya mencerminkan rendahnya profitabilitas perusahaan dan cenderung berfluktuasi. Bahkan dalam beberapa tahun perusahaan belum mencatat laba bersihnya. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa variasi tepi sepanjang tahun tidak terlalu besar, tetapi tepi umumnya relatif rendah. Untuk uji normalitas data, karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut normal. Untuk uji heteroskedastisitas, karena titik-titiknya tersebar secara acak, ini mengindikasikan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji multikolonialitas. Itu menunjukkan bahwa tidak terjadinya multikolonialitas antar variabel bebas, yang menunjukkan bahwa variabel DER dan QR tidak saling mempengaruhi. Untuk uji autokorelasinya, tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW 2,522 berada di antara 4 dikurang DU 2,3587 dan 4 dikurang DL 3,3028. Untuk analisis regresi linear bergandanya itu secara parsial dan DER dan QR tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap NPM. Untuk analisis regresi linear sederhananya, NPM terhadap DER tidak signifikan secara statistik. Untuk NPM dan QR itu juga tidak terdapat pengaruh. Untuk uji koefisien korelasi secara keseluruhan, hasil uji korelasi menunjukkan bahwa penelitian ini tidak memiliki hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa model regresi kurang mampu menjelaskan hubungan antara DER dan QR terhadap NPM. Untuk uji hipotesisnya, yang pertama ada uji uji parsial. Ini pada hasil pengujian diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 0,043 lebih kecil dari 2,364. Hal ini diperkuat dengan nilai p-value lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 atau 0,967 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka HO diterima dan H1 ditolak, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DER terhadap NPM. Untuk variabel QR-nya HO diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan juga antara quick ratio dan NPM. Untuk uji F atau uji simultan, diperoleh nilai F hitung lebih kecil dari F tabel atau 0,062 lebih kecil dari 4,74. Hal ini juga diperkuat dengan p-value lebih besar dari nilai signifikan 0,05 atau 0,941 lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima dan H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara quick ratio dan debit to equity ratio terhadap net profit margin. Untuk kesimpulannya, debit to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap NPM pada PT Voxel Electric Tbk. Untuk quick ratio-nya juga tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap NPM. Secara parsial, DER dan QR juga tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk sarannya, bagi perusahaan lebih baik memperhitungkan faktor-faktor yang lain dapat mempengaruhi profitabilitas. Untuk investornya atau calon investor harus menjadi dasar untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, dan QR harus menjadi indikator keuangan lainnya. Bagi peneliti disarankan untuk menggunakan variabel tambahan atau menggunakan berbagai metode. Untuk para sarjana, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk teori lebih lanjut dan pengembangan penelitian terutama di perusahaan bisnis pemrosesan dalam hal alokasi keuangan dan profitabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.